di sini dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah bertemu dengan Bapak dari Basnas Cianjur. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kumaha kabarnya? Alhamdulillah Pak. Di Cianjur kami ini. Nah itu dia. Karena ya Pak, pendengar pun sudah lama sekali ini iklan dari Basnas selalu mengingatkan mereka untuk selalu berzakat melalui Basnas Cianjur, begitu ya Pak ya. Dan sekarang yang akan kita bahas di sini keutamaan berzakat melalui Basnas Cianjur. Nah kan sekarang ini ya Pak, yang ada di Cianjur khususnya banyak sekali pengumpulan zakat yang memang katanya akan menyalurkan lah inilah itulah begitu ya Pak ya. Tapi sebelumnya Pak minta keterangan yang yang jelas mungkin bahwa kita tuh memang harus berzakat melalui Basnas Cianjur. Silakan Pak. Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Cianjur FM semua dan semua pendengar yang saya hormati. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa silaturahmi ke Cianjur FM terkait dengan apa yang baru sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan membantu khususnya untuk para muzaki. Apa yang dipertanyakan, ya emang benar. Begini pada dasarnya yang namanya zakat ya Ibu, yang namanya zakat tentu bagi kita selaku umat muslim itu bagian dari kewajiban yang masuk kategori pokok. Betul. Ya, pokok. Karena masuk di rukun Islam. Salah satunya adalah mengeluarkan atau membayar zakat. Ya. Sebetulnya untuk di Kabupaten Cianjur sendiri kesadaran berzakat itu sangat tinggi. Alhamdulillah. Cuma barangkali nanti yang kita bahas ini karena tadi sudah disampaikan memang benar banyak pengumpul mengatasnamakan pengumpul zakat, ada elas dan lain-lain. Nah, makanya kita akan sedikit bahas terkait bagaimana seharusnya gitu berzakat sesuai dengan regulasi yang ada. Perlu saya sampaikan bahwa kaitan dengan zakat khususnya tupoksi Basnas ini sesuai dengan diamanahkan oleh Undang-Undang tahun 2011 itu yang jadi landasan dasar hukum kita untuk melaksanakan tupoksi secara regulasi. Karena Basnas itu harus aman 3 hal. Satu, aman syar'i. Aman syar'i. Karena ini urusan ibadah atau urusan agama, tentu yang pertama aman secara syar'inya. Artinya apa yang kami atau Basnas lakukan, nah itu harus sesuai dengan syar'inya. Syariat Islam secara fikihnya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, aman regulasi juga. Aman regulasinya secara kenegaraan atau aturan yang berlaku di negara kita. Dan yang ketiga adalah aman NKRI. Jangan sampai mengeluarkan infak atau zakat infak sedekah justru malah bertentangan dengan NKRI. Jangan sampai terjadi seperti itu. Pengumpulan malah justru digunakan untuk yang bertentangan dengan NKRI. Nah, makanya Basnas menjadi landasan pokok itu 3A itu, aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI namanya. Nah, lalu tadi pertanyaan tadi kaitannya dengan harus ke Basnas kan gitu kan, benar. Pertama secara syar'i dulu kan gitu kan, jadi harus aman secara syar'i. Karena Basnas ini bagian dari amilin yang jelas-jelas amilin yang betul-betul amilin. Kan gini, yang mengurus zakat itu namanya amilin gitu kan, atau amil kalau satu orang, kalau banyak namanya amilin. Dan itu emang termaktub dalam Al-Qur'an wal amilina 'alaiha ya, dalam firman Allah. Nah, lalu bagaimana definisi amilin itu yang penting. Yang disebut amilin itu adalah man, kalau bahasa Arabnya man nasobahul imam atau man istakmalahul imam. Seseorang atau sekelompok orang
yang diangkat gitu, atau yang di SK-kan kalau bahasa sekarang oleh imam, ditugaskan oleh imam. Dalam hal ini imam itu adalah pemerintah di kita yang disebut imam itu. Nah, maka yang disebut amilin itu adalah orang-orang itu yang diangkat resmi oleh negara, oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini melalui Undang-Undang 23 tersebut adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, dari tingkat pusat, provinsi sampai tingkat kabupaten. Karena Basnas itu 3, pusat, provinsi dan kabupaten. Kalau di bawah itu kami kan banyak di tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa, bahkan sampai DKM. Itu namanya pembantu atau kami sebut dengan UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Nah itu di bawah Basnas, karena yang Basnas itu hanya 3 tahap, pusat, provinsi dan kabupaten. Nah itu yang emang secara resmi ditugaskan, di-SK-kan oleh negara atau pemerintah. Itu namanya amilin. Lalu bagaimana kalau misalnya, mohon maaf, misalnya ada sekelompok orang atau beberapa orang mengumpulkan zakat tanpa adanya tugas atau tanpa diangkat, tanpa di-SK-kan oleh resmi oleh pemerintah, maka secara syar'i itu bukan amilin. Bukan amilin ya. Nah konsekuensinya ini sangat berbeda. Yang mana kalau amilin otomatis dia itu bagian dari mustahik itu, sehingga ketika muzaki yang mengeluarkan zakat namanya muzaki ya. Yang menerima zakat namanya mustahik istilahnya. Ketika muzaki mengeluarkan zakat kepada amil itu sudah selesai, dan itu sudah berzakat karena amilin adalah bagian dari asnaf. Sementara kalau bukan amilin, nah itu walaupun dia mengaku amilin gitu, tapi faktanya tidak punya legalitas amilin dari pemerintah, maka dia itu sebetulnya bukan amilin. Ketika memberikan zakat si muzaki kepada dia itu bukan penerima. Itu bukan penerima itu kan. Kalau dia tidak masuk di asnaf yang 8 itu, maka dia tidak jadi. Karena kalau bukan amilin hanya wakil muzaki, justru dia harus segera menyalurkan kepada yang benar-benar asnafnya. Itu. Ya makanya kenapa harus ke Basnas gitu? Karena itu emang amilin yang betul-betul legal, baik secara syar'i ya, secara fikih atau secara regulasi. Lalu bagaimana kalau yang lain ya asal legal saja seperti LAS ya, lembaga zakat asal emang betul-betul ada, kalau nggak salah lagi itu dari Kementerian Agama, tapi ada rekomendasi juga dari Basnas kan, sesuai ada SK-nya, ada legalitasnya, yaitu mangga. Cuma tidak bisa oleh kelompok-kelompok yang notabene-nya bukan pemerintah, semacam apa ya organisasi atau apa, tapi bukan pemerintah, itu tidak bisa. Karena mutlak yang namanya amil itu yang diangkat oleh pemerintah. Nah, nanti imbasnya begini, kalau ternyata bukan keamilin, itu bisa jadi tidak sah, gitu kan? Betul. Jadi tidak sah. Sementara zakat itu tidak hanya sosial biasa, bukan hanya kita menyumbang itu berbagi, bukan. Zakat itu ada kaitan sah dan tidak sah, karena ini bagian dari ibadah itu. Ya, jadi tidak hanya yang penting kita mengeluarkan gitu kan, dan penting kita mau, tidak hanya seperti itu. Ini tepat gak, sah gak secara syar'i? Karena kalau tidak sah berarti tidak berzakat gitu hukumnya. Dan kalau tidak berzakat itu jadi hutang secara syar'i. Itu jadi hutang loh kalau zakat itu. Itu kalau tidak dikeluarkan atau dikeluarkan tapi tidak sah itu gitu. Nah seperti itu. Nah, negara atau Indonesia atau ya pemerintah kita sudah membentuk badan namanya Badan Amil Zakat Nasional. Jadi sebetulnya bukan masalah lebih baik, bukan, tapi seharusnya harus ke Basnas atau lajlat yang emang itu, yang emang legal dan direkomendasi oleh Basnas. Jadi memang ada hukumnya ya Pak. Oh ya, iya betul. Jadi kadang kalau di kita ya Pak gitu kan, di Indonesia umumnya gitu. Yeah.
kita pede-pede aja, kita sudah berzakat sekian puluh juta. Iya. Ternyata akarnya juga kan nggak tahu. Gak jelas bisa yang menerimanya entah benar mustahik atau enggak, barangkali kan itu tidak jadi. Karena zakat itu seperti saya sampaikan bukan seperti sosial biasa gitu, bukan asal kita mengeluarkan memberi. Iya. Itu benar nggak aturannya, turun mustahiknya yang menerima betul nggak ini mustahik gitu. Karena jangan sampai keluar dari mustahik itu kan, dari mulai fakir, miskin, gorim, sabiru, musabil. Kalau di luar itu contoh, sebetulnya orang itu bukan mustahik, orang itu mampu misalnya gitu. Tetapi mungkin barangkali kelihatannya tidak, padahal sebetulnya mau itu tidak jadi. Karena yang menerima zakat orang-orang kayak aku gitu ya, Pak. Gitu, iya betul. Iya betul. Ya, itu. Iya betul. Jadi pelajaran baru buat Resti pribadi juga ya Pak ya, Betul, karena betul. memang banyak rekan ya Pak, rekan Resti ya memang dia tuh udah pede banget ya. Coba sisihkan dari sekian penghasilan untuk berzakat, Yeah. begitu selalu dengan nama berzakat, gitu Yeah. ya Pak. Ternyata memang harusnya ya itu Betul. ke Basnas yang memang dengan aturan-aturan, karena kita kan nanti juga misalkan berkonsultasi dulu ya Pak ya. Yeah. Ini kita berzakat hasil dari mana, begitu ya Betul, Pak ya. itu. Misalnya kayak Resi ini Pak, Resi mau berzakat hasil dari pendapatan misalnya per 1 tahun. Per 1 tahun. Itu juga nanti bisa direkomendasikan dan berarti ini masuknya ke golongan zakat ini, Iya. golongan zakat ini. Betul. Oh. Karena kan bukan sedekah ya kalau zakatnya, walaupun emang Basnas tugasnya zakat, infak dan sedekah. Betul. Tapi kalau bicara zakat ada aturan-aturannya. Dari mulai siapa yang harus berzakat kan tidak semua orang. Iya. Orangnya yang masuk kategori dia itu muzaki, artinya yang sudah nisab. Betul. Jadi tidak semua tidak memperhatikan, karena yang harus berzakat itu yang nisab. Iya. Ya wajar saja emang dia punya kan gitu. Betul. Itu yang nisabnya kan sudah ditentukan oleh secara syar'i, baik secara regulasi dan juga dikuatkan oleh MUI kan sama. Iya. Nisabnya artinya sebetulnya secara syar'i kalau belum nisab emang tidak diharuskan berzakat. Contohnya Nah, Pak, yang contoh sudah begini. nisab. Ya nisab itu ukurannya dari dulu atau secara kontekstualnya diikutkan kepada nilai emas ya nisabnya itu. Kalau zakat pendapatan atau penghasilan ya gitu. Baik penghasilannya usaha pribadi atau barangkali kalau seperti ASN dari gaji atau dari manapun lah, baik pemerintah atau swasta sama saja, yang penting pendapatan, tapi kategorinya pendapatan yang halal ya gitu. Kalau yang tidak halal lagi gitu ya. Yang halal. Ya Pak, tapi kan katanya untuk menghalalkan zakat itu. Nggak boleh ya Pak ya? Iya, nggak boleh misalnya barang yang mohon maaf misalnya tidak halal, Iya. lalu berzakatlah agar jadi halal, enggak juga gitu, enggak juga dirubah seperti itu. Nah, berapa nisabnya? Nisabnya itu 85 gram. 85. Senilai 85 gram emas. Itu sesuai dengan fatwa MUI. Iya. Ya, tergantung harga emas nantinya. Makanya tidak akan tidak akan teranger lah itu. Iya, betul. Nah, karena mengikuti harga emas. Ya dulu dari mulai harga emas berapa gitu, sekarang sudah berapa pasti berubah. Katakanlah kalau 1 juta, misalnya, saya kurang pasti tahu benar harga emas itu berapa. Contoh 1 juta misalnya, hanya contoh maksudnya. Berarti yang namanya nisab itu 85 juta. Karena 85 gram gitu kan. Artinya kalau seseorang gitu punya pendapatan gitu dalam 1 tahun itu 85 juta, maka orang tersebut diwajibkan harus berzakat karena orang tersebut masuk kategori nisab gitu seperti itu. Jadi kalau dibagi 12 bulan dan 85 bagi 12 berarti per bulannya sekitar berapa? 6 juta ya, 6 sampai 7 juta pendapatan. Nah, itu yang dimaksud nisab. Lalu bagaimana kalau kurang gitu? Iya, betul. Ya sebetulnya secara tidak diwajibkan berzakat secara syar'inya karena orang tersebut tidak memenuhi kriteria nisab. Iya. Tidak nisab gitu. Paling berinfak namanya. Alhamdulillah kalau di Kabupaten Cianjur Ibu ya, di Kabupaten Cianjur kalau sekarang muncul alhamdulillah surat edaran, tapi sebelum itu ada namanya Perbu, peraturan Bupati nomor 400 gitu ya.
terkait dengan ini, terkait dengan zakat, infak dan sedekah. Jadi emang di sana dijelaskan bahwa bagi yang nisab ya zakat namanya, bagi yang tidak nisab atau belum memenuhi nisab ya bisa jadi infak, namanya infak atau sedekah. Nah, emang ada perbedaan. Kalau zakat emang ada nominal tertentu, persentase tertentu. Karena dari nisab itu 2,5% harus dikeluarkan. Katakan kalau kita pendapatan 100 juta gitu, 100 juta. Berarti dikeluarkannya 2,5% itu berarti 2,5 juta. Itu kalau dari 100 juta, yang lainnya yang mengikuti 2,5% itu. Nah, itu zakat. Kalau infak sebetulnya tidak ada batasan itu, tetapi sangat baik sekali, bahkan dianjurkan ya mendekati dengan nilai zakat juga gitu, 2,5% gitu. Seperti itu, tapi tidak kewajiban, tidak kewajiban. Tapi memang kadang ada orang yang selalu ya Pak Haji, emasnya banyak pun misalnya, dari masih simpenan, cina ada penghasilan kita per bulan mah nggak sampai 6 juta nih, itu gimana tuh Pak Haji? Ya justru itu, malah emas pun bagian dari yang harus dizakatkan. Harus dizakatkan emas itu, justru emas yang disimpan yang harus dikeluarkan zakatnya. Kan emas itu mungkin ada yang disimpan, ya kalau bahasa Cianjur naonnya sebutnya teh disebutnya babanda gitu kan. Babanda gitu. Justru itu yang harus dizakatkan tuh. Kalau yang dipakai kalung, gelang dan lain-lain itu tidak harus dizakatkan. Tapi justru yang dizakatkan itu yang disimpan, yang babana itu namanya. Justru itu harus dizakatkan, setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Gitu. Sama 2,5%, tapi tidak mesti emasnya yang dipotong gitu kan. Tapi nilainya emas. Jadi katanya masih potong, emasnya juga kan nggak disimpan nih. Terus Pak Haji nggak ada buat zakat, potong aja Pak Haji. Itu berarti Pak, berarti kalau misalnya pas yang dipakai nih, misalnya senilai 100 juta itu dipakai, itu wajib zakat. Yang dipakai mah enggak. Kalau emas yang dipakai, justru yang harus zakatnya yang disimpan. Jadi nggak dipakai misalnya. Nggak dipakai. Punya Ya, kalau istilah bahasa kalau itu babana itu ya kan nyimpen banda, nyimpen harta kan. Kalau di uang takut kepake biasanya memberikan emas simpan di kotakan gitu kan gitu. Itu. Nah, itulah yang harus dizakatkan. Dalam setiap tahun itu harus dizakatkan. Setiap tahun dibuka kan gitu kan, ada emasnya gitu kan. Kecuali masa hilang gitu kan. Tapi Pak Haji gini misalnya ya, kan yang dipakai nih, terus ada sebagian juga yang disimpan. Jadi ganti-ganti Pak Haji, itu tiap hari teh Pak Haji emasnya teh. Oh iya, kalau ganti-ganti sebetulnya kategorinya dipakai. Memang ini asal kecil ya Pak Haji, atau mau rangkai? Kategorinya dipakai. Cuma hati-hati. Walaupun digunakan, tetapi kalau masuk kategori israf, kalau bahasa agama, israf itu kelebihan lah gitu ya. Apa namanya, berlebihan itu harus dizakatkan juga. Ya contoh lah tadi, ya kan yang namanya perhiasan barangkali lah tidak mesti terlalu banyak kan, dan banyak malah tergantos gitu. Nah itu namanya israf. Kalau israf tetap harus dizakatkan walaupun dipakai. Nah itu bedanya. Ya, karena kenapa tidak harus dizakatkan? Karena yang dipakai karena digunakan untuk, mohon maaf misalnya untuk perempuan kan, kalau laki-laki tidak boleh. Karena perempuan itu kalau bahasa agamanya mahaluz zina, artinya tempat untuk dihiasi gitu kan gitu. Salah satu untuk menghiasi itu adalah emas, yang apa-apa, itu mah digunakan. Tidak usah dizakat. Tetapi yang dimaksud digunakan itu sewajarnya. Yang kira-kira menjadikan bahan, kalau terlalu banyak misalnya kalung sekilo gitu. Pernah Pak Haji itu harus zakat gitu. Kata golok Pak Haji ya sampai gitu bukan ya. Aku sampai ya, aduh ibu itu nggak takut ya Bu ya, nanti tiba-tiba ada yang motong tangan gitu kan, tiba-tiba yang menyeket gitu Pak Haji. Tapi itu harus dizakatkan Bu, karena disebutnya israf. Oh tuh harus berarti ya, iya betul. Sama dengan yang disimpan gitu, karena digunakan tapi lebih gede. Iya Pak Haji, tak golok Pak Haji juga gede Pak Haji. Kalau aku memang
nggak senang pakai pusing emas. ya lidah aja, Iya. sama dibatur gitu. Tapi kalau aku Pak Haji ya, kalau memang nggak senang pakai emas gitu ya. Iya. Jadi kadang kalau orang tua pun menawarkan ya, karena Ibu Resi memang itu senang banget pakai emas, terus ngemasan anak mah cerita Iya. gitu. Aku lah sampai pernah mengeluarkan kata-kata itu, mah nggak perlu, karena kalau misalkan emasnya nggak dipakai, itu mesti dizakatin. Betul. Aku sampai menolak, kalau kan si baru baca, terima ya, padahal lo simpan dan ceng-celengan, karena itu. Kata aku nggak mau harta yang memang ternyata harusnya ada, tapi ternyata teh malah mencelakakan diri kita sendiri gitu ya, Pak Haji, dengan cara tidak dipakai tadi. Iya. Tidak dipakai, tidak di Jakarta, nah itu berbahaya secara syar'i gitu kan. Karena jangan lupa ketika dikeluarkan zakatnya, harta tersebut jadi berkah, jadi baik menjaga kita, gitu kan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak dikeluarkan zakatnya itu jadi racun, gitu. Iya, betul. Jadi racun dan jadi apa namanya, kalau istilah lain jadi semacam bumerang bagi kita di dunia, apalagi di akhirat nanti, gitu. Percuma kajian dijual gitu kan gitu, kajian dimakan gitu sebetulnya mah gitu, hitung-hitungan syar'i mah. Jadi keingetan sahabat aku baru bulan lalu ya Pak Haji kalau nggak salah. Iya. Dia tuh hilang logam mulia itu sampai 200 juta. Nah baru nggak sekali aku tadi Jakarta karena itu logam mulia kan disimpan Pak Haji, kalau Iya, logam iya. mulia kan maksudnya bukan barang dipakai gitu. Iya. Itu hilang Pak Haji semuanya. Ya barang. Iya mungkin aku lupa untuk mengingatkan ya, maksudnya Iya. memang kadang suka ada bahasa gini, menurut kata mah kurang sedekah. Gitu. Tapi betul. bukan sedekahnya ternyata ya sedekahnya, Pak Haji ya. yang ini zakat Zakatnya. yang harus- Oh yang iya harus betul. Ya karena sifatnya zakat seperti itu, kalau dikeluarkan justru menjaga, Ya, betul. menjaga harta sebagiannya, kalau tidak malah merusak gitu. Betul. Seperti mohon maaf misalnya barangkali sekarang kan banyak seperti pertanian, banyak hama, banyak barangkali gitu kan. Ya, barangkali tidak rapi dalam itunya, bisa jadi juga gitu. Itu bisa jadi karena gitu kan bagian objek zakat juga pertanian kan itu. Dan itu juga mereka wajib zakat aja ya. Sama wajib zakat. Lahan udah Iya. ribuan hektar. Cuma misalnya. nisabnya yang berbeda kan. Kalau pertanian kita mengikuti fatwa para guru-guru lah, Betul. seperti zakat padi itu Iya. kan sekitar 1 ton Iya. kan gitu. Itu maka zakatnya besar loh, zakatnya 10% rata-rata. 10%. Iya, kalau pertanian Dari itu penghasilan mungkin. ya dari panennya, dari hasil panennya 10%. Ya emang walaupun ada bahasa 10% itu kalau airnya gratis. Ya di kita itu relatif gratis, maksudnya gratis dari hujan, Dari pengairan yang kita tidak mengeluarkan biaya, itu 10%. Lamun full semua biaya kita berbayar gitu kan, mengambil air terus menggali air dan lain-lain sehingga ada biaya khusus untuk air, itu 5% nanti jatuhnya. Tapi kalau 50-50, sebagian gratis, sebagian berbayar, ya 7,5%, itu lebih besar. Itu lebih besar zakatnya daripada zakat tadi. Maka cuma dua, apalagi profesi kan. Kan kadang-kadang begini ya kami di Cianjur ini batas kan sekarang semua ASN dan lain harus berzakat. Kadang-kadang ada juga yang bukan menolak ya, tapi semacam ada argumen gitu kan. Kenapa kok penghasilan saya itu kecil, misalnya cuma harus keluar zakatnya gitu kan. Saya itu kan dalam 1 tahun dapat. Bayangkan kalau petani, misalnya petani, kita bicara petani ya, petani dapat 1 ton misalnya. Itu 1 ton itu, mohon maaf itu kotor 1 ton itu. Ya, dan ketika dapat 1 ton gitu kan, maka harus dikeluarkan berapa? 10%. Berarti 1 kuintal. Kalau dinilai uangkan misalnya, 1 ton itu anggap misalnya 6 juta. Maka zakatnya 600.000. Zakatnya kan itu. Itu pun tidak dipotong lain-lain, itu semua ketika hasil segitu maka harus keluarkan. Padahal barangkali kadang-kadang nih kata petani, kadang-kadang biaya juga lebih bisa gitu. Ya kan ada dari mulai pengolahan itu kan ada dari mulai nanam, kolektor kan gitu, kalau dulu memacu kan, belum pupuk, belum tek-tek bengek itu kan itu biaya semua. Dan itu tidak dihitung.
asal yang penting dafatnya berapa. Nah itu emang itu mah resiko Pak Haji ya. Itu mah resiko. Bari bapak pakai jempol dihitungkan gitu. Nah, banyak jawaban saya cina punya hutang ini, punya kebutuhan ini, kebutuhan ini. Haji gitu masak nyawa hari gitu mah. Betul. Maksudnya jadi mengingatkan. Tetapi ya itu kan hakikatnya adalah tentu itu bagian dari syariat kita. Dan tetapi itu adalah sesuatu yang menjadikan kita berkah. Itu cuma orang kadang-kadang tidak menyadari. Jadi menganggap mengeluarkan zakat itu seakan sesuatu yang semacam apa ya, kerugian gitu. Padahal justru itu keberkahan gitu ya itu. Terus gini Pak Haji, mau izin, misalnya ya Pak Haji ya, ada seseorang yang dapat bonus nih 100 juta. Itu mah bonus misalnya. Kan sekarang mah banyak ya Pak Haji ya, perusahaan-perusahaan terus join perusahaan yang ada reward ya Pak ya. Reward terus dapat 100 juta. Itu wajib zakat. Itu harus zakat. Siapa orang dosa jika nanti astagfirullah. Bonus mah tuh kayak modalan Bu. Bukan lagi terus gini Pak Haji. Maksudnya kayak pelajaran untuk resiko ke depan ya Pak Haji ya. Kan selalu begini. Jangan lupa zakatnya, dan kita niatkan zakat ketika kita memberikan ke seseorang. Betul. Niat tapi zakat. Atau itu sah kok? Iya, begitu. Kita berzakat itu niat itu ketika memberikan atau ketika memisahkan. Ya gitu. Kalau uang misalnya ini numpuk di uang ini pisahkan ini untuk zakatnya itu cukup. Atau ketika kita memberikan gitu kan. Berarti itu 2,5% itu Pak? Iya, 2%. Aman. Emang desanya gitu, maksudnya kan kalau ke Basnas mah ada ijab kabulnya nih. Betul. Kayak Dan emang betul-betul ini adalah yang ditugaskan oleh syar'i dan oleh negara untuk menerima itu. Mungkin salahnya di sana Pak Haji. Mohon maaf itu Pak Haji. Siap. Itu buatan langsung. Terus yang kedua kita belum selesai nih, kita baru ke Basnas. Iya betul. Karena begini, zakat itu tidak serta-merta agama memerintahkan mengeluarkan saja, tetapi di sana ada hikmah yang luar biasa. Salah satunya banyak hikmahnya. Salah satunya adalah untuk mensejahterakan muslimin atau masyarakat secara umum. Nah, dengan berzakat itu logikanya begini. Kalau zakat dengan masing-masing perorangan, misalnya ibu zakat ke tetangga misalnya gitu kan, karena dianggap tetangga itu dianggap miskin kasih zakat. Itu ketika sampai tetangga itu selesai itu. Si berupa uang atau apapun pasti ku tetangga dibelikan selesai. Apakah berimbas kepada yang lain itu tidak ada. Tetangga itu sendiri. Dibelikan emas gitu kan. Atas daya nawan-nawan kan gitu selesai. Yang namanya program menuntaskan kemiskinan, membantu itu tidak akan ada. Tetapi kalau ke Basnas, kayak Basnas itu kan hanya mengelola, ditampung gitu kan, dihitung lalu dibagi asnaf yang ada gitu, lalu kita salurkan. Jadi jelas. Karena jadi banyak contoh. Salah satu poin terpentingnya untuk zakat itu adalah membantu orang-orang yang mohon maaf miskin agar tidak miskin kan gitu kan. Makanya dibaca ada program namanya Cianjur Makmur. Kita bantu orang yang mohon maaf dengan usahanya kecil gitu kan. Dia tidak cukup untuk kebutuhan hidup, kita bantu lah. Kita suntik modal mereka dengan harapan nanti dia mencukupi dari hasil tersebut. Maka berarti itu sudah bukan miskin lagi kan gitu. Cari lagi yang miskin yang lainnya. Itu tergantung bagaimana adanya uang zakat tersebut. Kalau ke perorangan itu tidak akan merubah apapun. Kalau hari ini dia dikasih dengan dari miskin, tahun berikutnya sama saja dan tidak ada hikmah sama sekali. Itu kalau memang sebagian orang berpendapat sah-sah saja dibagikan oleh perorangan, tapi secara hikmah tidak akan ada. Itu secara hikmah zakat itu. Makanya kalau tidak dikelola itu tidak ada apa-apanya zakat itu. Kalau dengan baik. Jadi kalau misalkan apalagi sekarang banyak pengusaha-pengusaha ya Pak Haji, kita juga alhamdulillah gitu kan. Berarti kesimpulan yang Resti tangkap deh Pak Haji ya. Kamu boleh berbagi dengan orang terdekat kamu. Misalnya yang tadi kata Pak Haji ke tetangga apa sih? Misalnya. Tapi kamu sudah berzakat ke Basnas.
Ya, Kita teh ke Basnas heula ieu kayak gagayaan ngabagikeun Iya. kan gitu ya. kira-kira seperti itu. Jadi ketika memang ijab kabulnya sudah nih sah, karena memang secara syariat juga Basnas ditugaskan begitu Ya, berarti. ditugaskan dan ditugaskan itu tidak hanya untuk mengambil Bajas itu, untuk menyalurkan itu. Jadi ketika nantinya pun misalnya Resti mau membagikan ke orang-orang yang tadi Resti bilang Iya. dari 100 juta itu, kita kan niatnya zakat nih, Iya. tapi niat zakat ke si A misalnya. Tapi kalau menurut yang Resti tanggap dari obrolan tadi itu, ini lebih sah ketika kita ke Basnas dulu nih. Iya, betul. Ya selebihnya ketika kita masih ada rezeki, silakan kamu mau berzakat ke siapapun. Atau gitu bisa ya. saja begini, yang mujaki itu punya rekomendasi. Maksudnya begini, Iya. saya berzakat nih ke Basnas 100 juta, tapi saya punya tetangga mustahik gitu kan, tapi tetap harus mustahik gitu kan, miskin, gorim dan lain-lain. Tolong sampaikan juga ke tetangga saya. Itu gak apa-apa, emang pada dasarnya Basnas itu akan menyalurkan kembali kepada mustahik gitu. Apalagi mujaki punya mustahik, ya alhamdulillah itu membantu tugas kami. Karena kadang-kadang kami juga bingung kemana kan gitu. Asahan Gitu. Kadang harus mustahik itu kan, beda dengan hadiah atau apa namanya sedekah biasa ke siapapun, itu kan harus mustahik. Kategori miskin, benar gak miskinnya? Kan karena miskin itu bukan tidak punya kendaraan yang dimaksud miskin, gitu, tetapi orang yang tidak punya biaya hidup, biaya makan gitu. Buat makan aja. Buat makan sebetulnya yang pokoknya. Artinya begini, kalau orang emang kelihatan miskin, tidak punya mobil, tidak punya motor, tapi makan mah cukup, itu tuh bukan miskin sebetulnya. Itu bukan miskin gitu. Karena yang disebut miskin itu, katakanlah tidak punya resiko dapur, itu miskin. Kalau terlalu jauh kekurangannya, misalnya dia membutuhkan sehari itu 100.000 katakan, ternyata dia pendapatannya hanya 30-40, itu namanya fakir. Fakir namanya. Tapi kalau kebutuhannya 100.000, dia punya 70, 80 sampai 90, tapi tidak mencapai 100, itu namanya miskin. Jadi miskin agak lumayan gitu daripada fakir. Kira-kira seperti itu, agak lumayan. Pada susah. Ya, gitu. Tapi kebutuhan itu kebutuhan makan ya. Karena kan sering disalah artikan, saya itu miskin, ternyata tuh boga keur meuli motor, itu bukan miskin. Cara licin gitu. Gitu. Oke, baik-baik. Dan kita juga berikan kesempatan Mitra Chandra untuk bertanya aja ya. Di 085722646792 nanti Resti kembali bersama dengan Basnas Cianjur di 102,5 Chandra Radio Kawet Barea. 102,5 Chandra Radio Kawet Barea. Nah, Resti tadi menjawabnya dengan Pak Haji di sini juga meskipun sebetulnya belum semua Pak Haji, banyak banget yang memang kalau misalkan ngobrolin tentang masalah zakat ya. Tapi Resti izin untuk membacakan dulu pertanyaan yang udah masuk di sini. Selamat pagi di ada Rina. Sebentar. Bukan ini. Nah, ada Rina di Cianjur mau bertanya Pak untuk masalah zakat. Ini yang bisa dilaksanakan atau kita berzakat di Basnas itu ada zakat apa saja Pak? Mohon pencerahannya. Baik. Nggak salah, kayak aku salah. Iya, berarti zakat apa saja? Ya, Sebenarnya semua kategori zakat sebetulnya kan. Ya dari mulai zakat mal. Zakat itu kalau kategori besarnya dua, zakat mal dan zakat fitrah. Itu. Zakat mal, zakat fitrah. Iya, betul. Nah, dari zakat mal emang macam-macam. Zakat profesi bagi yang pendapatan. Kalau petani, zakat pertanian itu zakat mal kategorinya. Iya. Zakat emas juga itu zakat mal kategorinya gitu. Zakat ternak itu zakat mal kategori. Semua yang kaitan dengan harta itu namanya zakat mal. Dan Basnas emang semua zakat gitu. Bahkan tidak hanya zakat. Zakat, infak dan sedekah DSKL. DSKL itu dana sosial keagamaan lainnya. Termasuk seperti kan kadang-kadang di kampung ada vidya, ada kifarat. Itu emang Basnas juga sebetulnya gitu. Bisa juga ya. Emang salah satu tupoksi Basnas juga di sana gitu. Jadi
Cuma zakat yang paling menonjol karena namanya juga badan amil zakat. Ya. Tapi tidak hanya itu, infak sedekah bahkan di SKL. Jadi ketika pertanyaan tadi Ibu Rina ya, ya sebenarnya semua zakat itu. Semuanya bisa Bu, tenang Bu. Jadi kalau misalkan kayak yang bingung, karena saya bilang misalkan bingung nih, Ya. nanti boleh datang langsung. Oh iya, nanti konsultasi. Nanti Ya. konsultasi. Jadi Betul. itu bukan cuma di dokter aja Bu konsultasi. Iya, seperti pengusaha kan, seperti zakat tijarah. Mohon maaf, kadang-kadang orang tidak paham cara menghitung zakat tijarah, kan gitu, zakat dagangan gitu. Ya silakan datang ke Bajas, kita hitung berapa asetnya, berapa harus dikeluarkan, berapa nisabnya dan lain-lain. Jadi nanti misalkan kayak Mas datang ke Basnas terus ngobrol nih Pak, saya tuh punya uangnya dari sini sumbernya. Ya, silakan. Jadi nanti dimasukkan ke kategori mana nih yang zakatnya? Betul, usahanya seperti apa, misalnya gitu. Jadi baca itu membuka konsultasi gitu, baik offline gitu datang sendiri ke Basnas atau online silakan, kami banyak beredar Online juga bisa, nomor-nomor Pak. yang boleh. Itu nanti ada nomor Ada nomor customernya, silakan kita komunikasi. Jadi kalau malu ya Bu ya, takutnya Ibu teh masih banyak gitu kan. Tadi terus juga ada yang kurang apa gitu kan, atau memang penghasilannya teh bukan dari situ aja. Iya. Kan kalau ada tamu misalkan ini sih terus Ibu juga lihat nomornya, nah bisa lewat WA juga bisa ya Pak ya bisa. nanti ya betul. Dan kalau zakat itu sifatnya harus idhar, tidak itu harus terlihat. Iya. Beda dengan sedekah sebenarnya. Iya. Kalau sedekah lebih baiknya kan tidak terlihat. Kalau zakat itu lebih baiknya terlihat. Ya apa orang lain melihat kita kalau bahasa sekarang dipiralkan barangkali gitu. Itu gak apa-apa kalau zakat. Gitu, Pak. Itu karena zakat itu mengandung syiar agama. Tapi ingat ketika memang mau berzakat tidak melalui yang memang khusus dan memang sudah ditugaskan secara syariat yang betul saya bilang. Mungkin solusinya ya Pak, karena sekarang kan banyak juga pengusaha-pengusaha yang memang katanya kan untuk branding gitu ya Pak ya, berzakatnya teh gitu. Nah mungkin kalau menurut saya pribadi ya, kalian boleh melakukan itu tapi sudah melakukan zakat terlebih dahulu kepada misalkan kalau dicari itu Basnas. Sesuai dengan yang memang memiliki syariat dan memang ini udah nanti ada ijab kabul dan sebagainya Pak Haji ya. Jadi nggak salah-salah lagi. Jadi ketika pun nanti kalian mau melakukan zakat lagi mah itu mah ya mangga-mangga aja Pak Haji. Nggak aja teh mau di videoin gitu ya tenang. Ya nggak apa-apa. Dengan Basnas juga kita kerjasama bikin branding, ayo. Oh itu bisa Pak? Ya iya, bisa perusahaan X bisa gitu kan. Ini boleh coba kalau kita branding besar mahal nggak kita dan kita juga bukan istilah melayani ya. Kita juga membantu memfasilitasi mereka siap gitu. Atau misalnya karena Basnas itu di oven itu lebih baik. Zakat itu lebih baik biar kelihatan ini perusahaan ini berzakat sekian, nggak apa-apa ya, kaitan ria dan riya itu masing-masing sebetulnya. Cuma secara zakatnya sendiri itu lebih baik diidharkan, didohirkan, lebih terlihat oleh orang, dan itu akan meredam fitnah juga. Kan kadang-kadang begini orang miskin, kamananya zakatnya gitu kan, itu perusahaan itu teh kan gitu kan, si ada teh beunghar kan, kan zakatnya ada tuh terpampang ke Basnas, itu akan meredam fitnah juga. Tuh ya, pelajaran lagi nanti boleh, karena kan berbeda ya Pak Haji zakat dengan sedekah. Iya beda dengan sedekah gitu. Betul. Ada Pak Deden juga di Cianjur, Pak Haji mau bertanya, kalau untuk misalnya kita punya anggaran untuk berzakat, tapi misalnya kita sudah punya nih orang untuk dizakatkan, tapi saya mau melalui dulu Basnas, apakah itu bisa direkomendasikan? Siap. Tadi sudah dibahas, silakan nanti datang ke Basnas bawa rekomendasi ini, tolong zakatnya disalurkannya ke ini kita akan salurkan. Dan itu pernah ada salah satu agnia di Cianjur yang seperti itu. Setiap tahun dia berzakat sekian puluh juta, dia bawa ini catatan si A, si B, si C, si D. Bahkan yang dicatat itu datang sendiri ke Basnas. Itu lebih baik kita kasihkan gitu kan. Silakan, nah kami juga kan saya sampaikan, Basnas itu tidak hanya mengambil, tapi ketika Muzaki punya orang-orang asnaf, alhamdulillah itu membantu tugas kami gitu. Silakan gitu, dan itu betul-betul
legal, sah secara syar'i dan secara regulasi. Jangan lupa bahwa di kita itu ada 3 hal yang harus kita ikuti. Betul. Satu, perintah Allah, atiullah. Yang kedua, atiur Rasul. Yang ketiga siapa? Wa ulil amri minkum, pemerintah. Kita juga harus taat kepada pemerintah kan gitu. Ini, dan dengan berzakat kepada melalui Basnas gitu, dengan melalui Basnas, maka 3 hal itu terpenuhi. Taat kepada Allah karena emang perintah Allah, perintah Rasul juga, dan juga taat kepada pemerintah kita juga gitu. Itu terpenuhi hati Allah, hati Rasul, oleh amri itu. Mohon maaf, barangkali kalau zakat tidak melalui Basnas gitu, barangkali ada hal yang tidak terpenuhi. Betul. Baca terang Pak Haji dalam sana kondisi. Ya betul. Jadi memang, jadi pelajaran buat kita semuanya ya, bahwa ternyata berzakat itu harus betul-betul gitu kan. Dan kita memang sebagai pengusaha misalnya juga orang yang berpenghasilan gitu Pak Haji ya. Ketika misalnya 1 bulan kamu sudah berpenghasilan 6 juta Pak Haji. Ya sekitar 6 juta. Apalagi 10 juta misalnya, dan jangan lupa untuk selalu berzakat dengan syariat yang memang diharuskan nih Pak Haji ya. Jangan sampai salah. Ketika misalnya ternyata yang tadi Resti bilang, karena pribadi kadang suka begitu juga gitu ya Pak Haji, yang oh ya udahlah, dari kita niatnya berzakat gitu. Ternyata memang harus ada tahapan-tahapannya Pak Haji ya, tahapan-tahapannya, hitungannya begitu kan, biar semuanya juga berkah, terus juga tidak ada lagi jadi semuanya tuh terbagi rata begitu Pak Haji. Jadi karena kan masyarakat di Cianjur pun kadang suka ada yang ternyata sebelah sini kita belum kebagian misalnya Pak Haji. Tapi untuk saat ini untuk target daripada penerima zakat Basnas itu sudah berapa persen Pak Haji? Sekarang kita sudah mencapai berapa persen untuk pendistribusian? Kalau untuk target dari pengumpulannya itu baru sampai 61% dari rencana targetnya. Untuk pendistribusian itu udah mendekati 70% sampai ke akhir tahun. Ya. Udah 30% lagi mah aman ya Pak ya? Aman. Ya. Karena kan sekarang udah September. Bahkan ada salah satu program sudah overload. Oh iya Pak. Seperti Cianjur Takwa. Ya. Kayak kita dikemas 5 program nih. Cianjur Makmur kaitan dengan tadi membantu pengusaha kecil. Ya. Cianjur Takwa kaitan dengan keagamaan itu sudah overload kalau Cianjur Takwa. Kalau Cianjur Takwa itu seperti apa programnya? Ya, kaitannya dengan lebih bersifat kepada keagamaan. Seperti kita membantu, mohon maaf misalnya para kegiatan-kegiatan keagamaan, kadang di sana ke MUI atau yang lain-lain lah gitu. Ya, keagamaan lah kita simpulkan. Nah itu sudah overload. Ada Cianjur Sehat, ya kaitan dengan kesehatan. Ada Cianjur Cerdas, kaitan dengan siswa gitu. Ada Cianjur Peduli, nah itu mah kaitan dengan kebencanaan musibah seperti 2 tahun ke belakang kan Cianjur gempa. Kita Cianjur Peduli yang paling kencang itu waktu itu gitu kan. Dan berarti kalau untuk sekarang ini untuk pengumpul zakat di Cianjur ini udah banyak sekali Pak Haji. Iya, pengumpul yang dikumpulkan oleh Basnas yang memang bukan menyalurkan ya. Lembaganya. Lembaga. Iya. Terus juga saya kayak pribadi dari personel misalkan Resti nih, dari yang sudah tercover gitu kan, tercover dari yang berzakat di Basnas itu sudah berapa persen Pak Haji? Apakah memang masih kurang nih? Masih jauh sebetulnya. Masih jauh kalau melihat dari potensi gitu kan gitu. Kita masih sangat jauh dari potensi. Cianjur itu kalau potensi semua berzakat gitu dan terkumpul di Basnas gitu ya, Masya Allah itu bisa jadi melebihi APBD Cianjur sebetulnya. Tapi sekarang masih kurang untuk masih sangat jauh, masih sangat jauh. Kami tidak mengatakan mereka tidak berzakat. Betul. Barangkali karena zakatnya dengan masing-masing sehingga tidak tercatat, tidak diketahui dan tidak jelas kemana arahnya itu. Barangkali kalau berzakat melihat survei kesadaran berzakatnya cukup tinggi gitu. Cianjur apalagi religius kan, Cianjur itu kota santri, kota kiai gitu kan. Pastilah saya husnudon, pasti pengusaha atau para siapapun para zakat pasti berzakat. Cuma yang harus kita benahi lagi zakatnya biar sesuai dengan alurnya itu, aman syar'i, aman regulasi, dan juga hikmahnya terasa oleh Jadi ajakan untuk seluruh masyarakat Cianjur yang sekarang juga lagi dengerin kita, yuk untuk berzakat
ke Basnas. Jadi jangan sampai salah dari Pak Haji ya. Iya, Kasih betul. saran, lihat yang Betul. zakat, ternyata yang zakatin juga masih bisa beli HP baru gitu ya. Jangan sampai. Tapi Pak Haji waktunya udah habis. Siap. Udah, itu masih banyak sih sebetulnya Pak Haji yang Iya. mau dibahas. Boleh closing sedikit? Boleh Pak Haji. Maksudnya ajakan kami tidak hanya sekarang ini kami masih punya program tidak hanya zakat. Iya. Kami sedang menggaungkan program ke Palestina, Bu. Betul. Ya, alhamdulillah banyak Indonesia sampai saat ini sudah 1,6 ya itu untuk ke Palestina yang sudah kita salurkan di sana karena kebetulan salah satu yang betul-betul nyampe dan punya akses diberikan akses untuk sampai ke itu adalah Basnas. Karena tidak semua pengumpul infak atau lembaga sosial bisa masuk ke sana, gitu kan. Alhamdulillah banyak punya akses, sehingga kami pun punya instruksi harus kembali lagi bagaimana kita membantu saudara kita di Palestina. Maka kami sekarang sedang gencar juga Bu untuk mengumpulkan infak, kali ini mah infak bukan zakat, infak sedekah berapapun gitu kan, untuk kita salurkan untuk saudara-saudara kita yang di Palestina itu. Jelas mereka membutuhkan, jelas kelaparannya, jelas butuhnya gitu. Dan insya Allah kami salurkan dengan dengan sendiri, dengan Basnas gitu kan. Logo Basnas juga sampai ke sana dan insya Allah kami amanah itu penyalurkan itu. Jadi himbauan kami, yuk kita sama-sama, kami membuat beberapa media seperti amplop, barcode ya gitu. Dan lain-lain, silakan yuk kita sama membantu saudara kita yang ada di Palestina karena betul-betul mereka sangat membutuhkan. Sekecil apapun bantuan dari kita itu akan sangat terasa untuk mereka. Baik, Pak Haji ada lagi mau disampaikan ke kita cenderan semuanya? Ya. Segitu aja. Ya, cukup. Oke, dan nanti harus balik lagi Pak Haji karena ini Siap, masih insya Allah. banyak yang belum diobrolin ya. Ya kalau masalah zakatnya ya Pak ya. Ya, Sekali karena kita ya. harus membedah satu-satu nih Siap. buat pemahaman seluruh masyarakat Cianjur juga. Kenapa nih kita mesti berzakat ke Basnas? Ya. Karena memang ternyata semasya Allah itu ya Pak Haji, Ya, ketika betul. kita salah pun ternyata jadi mantap kan bukannya. Baik Pak Haji, terima kasih banyak untuk Sama-sama, hari Bu. ini yang sudah membersamai Resti di pagi hari ini di talk show bersama dengan Basnas Kabupaten Cianjur, dan juga sudah bersama dengan Bapak Dr. Kiai Haji Aden Ali Abdullah MPDI, beliau selaku bidang wakil ketua 1 bidang pengumpulan, dan juga bersama dengan Bapak Alwan Tayadi Munte, beliau sebagai kabag pengumpulan UPZ. Jadi nanti kalau misalnya sekarang nih belum jelas atau memang ada yang disampaikan lagi, mau tanya lagi, boleh Siap. langsung datang ke Basnas aja ya Pak ya. Boleh. Ke Kalau sana. tanya-tanya di media Nah, sosial, boleh Pak, itu di mana? di Instagram, TikTok, dan YouTube itu @basnascianjur. Mangga di DM nanti insya Allah kita jawab. Yang suka scroll TikTok, sekarang scroll TikTok Basnas ya. Ya. Iya tuh. Jangan belanja terus, kan gimana? Jangan cek buat terus. Nah, tuh aja. Ya, terima kasih untuk kita jaga semuanya. Jadi untuk di Instagram, terus juga di TikTok, Di YouTube. di YouTube juga ada. Untuk WhatsApp Pak, mungkin bisa WA dulu nih. WhatsApp nanti saya lupa berapa nomornya, bisa dicek Dicek di Instagram Instagram saja. Oke, Insya Allah, jadi insya Allah. langsung klik ke Basnas Cianjur. Barangkali kan tadi ada ibu-ibu yang mau Konsultasi. mas-masnya Iya, ya. iya, Karena iya. kan ibu kada ibu tuh pokoknya harus segera menghubungi Basnas biar semuanya juga berkah, Amin. aman, dan tidak mencelakakan kita ya Pak Iya. ya. Dan tentunya juga untuk kemitra Cianjur semuanya. Terima kasih banyak yang sudah mau bersemangat Resti di sini. Terima kasih banyak untuk Basnas Cianjur. Bapak, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Allah. Beri kesempatan dan rasa pamit dari ruang dengan kita semuanya. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya ya, Haji, aduh, astagfirullahaladzim. Udah apa ya? Dah, Ya. ya.